Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kepada anda sehat? Sehat. Silakan berdiri semua, kita rapikan dulu pakaian kita. Kita berdiri nanti. Hari yang lain sudah bagus. Siap, rep. Hormat, rep. Tegak, tegak. Belum belajar marilah berdoa. Berdoa, lah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Anda semua, kita bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran TAI, pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak. Nah, materi hari ini Anda materi yang sangat menarik, ya, karena hari ini Anda akan belajar tentang materi hidup berfoya-foya. Ya, tentunya dalam hal ini mari kita sama-sama mereview pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang su'abul iman. Apa itu su'abul iman? Cabang-cabang iman. Ada 3 ya. Yang pertama, cabang iman yang berhubungan dengan lisan, hati, dan berbuat. Oke, itu yang berhubungan dengan lisan. Kalau hati beriman kepada Allah. Kalau lisan berkata baik. Kalau perbuatan, nah, sholat, kita beribadah, ada nampak ya cara iman kita itu dalam perbuatan kita. Baik Anda, untuk dalam hal ini Anda mungkin sebagian sudah mengenal apa itu hidup atau berfoya-foya. Nah, siapa yang bisa mengasih contoh ataupun memberikan sebuah pengertian apa itu berfoya-foya? Singkat saja. Nah, contoh, kalau dalam berbelanja, bagaimana contoh kita berfoya-foya? Nah, contohnya yang tidak perlu seperti belanja yang berlebihan. Nah, kali ini kita akan melihat apa yang akan kita tuju dalam belajar ini. Nah, tujuan belajar kita nanti bisa lihat sini. Yang pertama, Anda dapat menelaah contoh sikap hidup berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh orang berbelanja yang berfoya-foya itu dalam berpakaian, dalam kita istilahnya menempuh ataupun melakukan makanan. Ada orang berfoya-foya dalam makanan? Ada? Ya, sampai muntah makan saking banyak. Ya, kemudian apa dampak sikapnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu tujuannya supaya kalian nanti bisa dalam belajar ini tahu apa dampak berfoya-foya. Ya, kemudian bagaimana manfaatnya? Kita menghindarinya itu apa manfaatnya dari kita? Inilah tujuan kita yang akan kita capai dalam pembelajaran kita. Nah, ini ya. Yang pertama, kita akan melihat sebuah gambar nanti. Ya, memberikan stimulus. Gambar itu nanti kalian cari keterangannya, kalian tentukan apa maksudnya. Kemudian kalian dibagi beberapa kelompok. Berarti kalian ada sekitar 4 kelompok, 3 ya. 3 kelompok. Ya, kemudian membimbing penjaga kelompok, masing-masing kelompok nanti mencari tugas, karena nanti Bapak bagikan KPD-nya. Kemudian mengembangkan menjadikan hasil karya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada membuat sebuah tugas ya tentang mencari apa itu berfoya-foya, apa manfaat menghindarinya, kemudian apa dampaknya. Nah, satu orang nanti mempresentasikan hasilnya itu. Mempresentasikan itu artinya membacakan hasil kerjaan kelompoknya. Nah, kelompok lain nanti menanggapi. Nah, boleh bertanya, boleh menambahkan kelompok lain. Ya, bisa pahami enggak? Nah, kemudian terakhir kita mengakumulasi proses pemecahan masalah. Apa kira-kira materi atau pembahasan dari apa yang ditugaskan itu yang belum mengerti atau yang belum paham. Nah, itu yang akan kita nanti kita bahas selama pembelajaran ini. Nah, baik Anda, untuk proses
sebagilah yang kita butuhkan, jangan yang kita inginkan. Ya walaupun kita mampu untuk membelinya, tapi sesuaikan saja dengan keinginan kita. Baik Nanda, kita akan membuat sebuah kelompok. Nah, kalian ada kita bagi 3 kelompok. Yang kelompok 1 yang laki-laki silakan dibuat bundarannya. Ya langsung saja. Kelompok 2 ini harus pernah di sini. Siapa? Nah, kelompok 3. Nah, kita. Halo, kita mau ke sini. Nah, pergi. Ya. Waktu kita sudah habis, kita mulai mempresentasikan hasil ya masalah yang kalian cari. Ya, kita mulai dari kelompok berapa namanya? Dulu kelompok 1, 2, 3. 1. Silakan kelompok 1 berdiri saja seperti samping itu. Semua lihat di sini. Silakan ketua kelompok. Menghadap sini tuan. Ya, silakan presentasikan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar 1 tidak boleh hidup berpoya-poya karena berpoya-poya itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Oleh karena itu marilah kita menghindari sifat tersebut. Oleh karena itu berbelanjalah sesuai kebutuhan bukan keinginan. Gambar kedua, seseorang yang menghamburkan uang. Kita tidak boleh menghamburkan uang karena masih banyak yang membutuhkan. Gambar ketiga, beberapa orang yang berbelanja berlebihan. Hal itu dapat menyebabkan kita merasa sok atau merasa bangga dengan kekayaannya. Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang bersikap berpoya-poya? 1. Kurang mensyukuri hidup yang dimilikinya. 2. Boros dalam mengatur keuangan. 3. Merasa selalu kurang memiliki barang atau memenuhi nafsunya. Bagaimana cara menghindari sikap berpoya-poya? 1. Membiasakan untuk membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. 2. Memperbanyak mengingat Allah. Jelaskan manfaat menghindari sikap berpoya-poya. Mendapatkan keridhaan Allah karena sudah mampu meninggalkan gaya hidup hedonisme yang dapat merugikan diri sendiri. Kesimpulannya, marilah kita lakukan hidup hemat dan jangan melakukan hidup yang boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita siapkan bos untuk bertanya. Baik. Silakan satu perwakilan kelompok, kita minta kelompok 2 untuk bertanya. Dulu lagi ketua. Nah, silakan kelompok 2. Bertanya boleh, menanggapi boleh, atau menambahkan juga boleh. Silakan. Berdiri ya enggak? Berdiri. Nah, ya. Silakan. Baiklah, saya bertanya untuk kelompok 1. Sikap berpoya-poya dalam pengeluaran harta bisa menciptakan dampak negatif. Salah satunya adalah. Berarti pertanyaannya apa dampak negatifnya? Itu berpoya. Silakan kelompok 1. Apa dampaknya dalam kehidupan kita kalau kita berpoya, kalau kita boros? Kita akan merasa kekurangan Ya. dan sering meminjam kepada seseorang. Nah, kita kasih kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan kembali duduk kelompok 1. Luar biasa. Sekarang kita tampilkan dan kita lihat dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang hidup berpoya-poya. Yang pertama yaitu mengamati aktivitas 1, yaitu tentang gambar. Yang hidup berpoya-poya belanja berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan padahal merupakan semuanya yang membutuhkannya. Aktivitas 2 gambar 2 yaitu maka kamar ini adalah seseorang yang menghambur-hamburkan uang tanpa memikirkan akibatnya. Karena ini sebagai dari sifat taksir, selain menghabiskan harta juga menghabiskan waktu dan kesehatan kita. Yang ketiga, maka kamar ini adalah suatu pemborosan yang sangat berlebihan yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Baiklah, yang kedua, faktor apa saja menyebabkan seseorang bersikap poya-poya? Yang pertama, intinya ingin pamer, mengikuti gengsi atau zaman yang sekarang lebih modern, kebiasaan buruk seorang tersebut, sombong dan egois, kesenangan pribadi atau konsumtif. Yang kedua, bagaimana cara menghindari sikap berpoya-poya tersebut? Yang pertama, membiasakan belanja sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua, memperbanyak mengingat Allah. Ketiga, membiasakan hidup sederhana. Keempat, memilih teman ketika bergaul dan kita seharusnya berintrospeksi diri. Yang ketiga, jelaskan manfaat menghindari hidup berpoya-poya. Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap teman setan, terjaga dari perilaku israf, dan yang terakhir menumbuhkan rasa belas kasih kepada sesama yang sangat membutuhkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil kajian kelompok kami. Yang pertama yaitu jangan terlalu memikirkan keinginan duniawi, ingat apa yang paling dibutuhkan bukan apa yang diinginkan, karena itu termasuk dalam perbuatan setan atau pemborosan. Taksir yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silakan diusulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita siapkan kelompok 2. Bisa sebenarnya cukup bagus. Jadi yang akan menanggapi kelompok 2 adalah kelompok 3. Silakan. Kita berdiri ada.
Satu pertanyaan dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin Tiga. menanyakan ke kelompok 2 apa yang dimaksud dengan menghindari hidup berfoya-foya. Boleh sampai itu. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menghindari hidup berfoya-foya yaitu sama dengan kita membiasakan hidup sederhana. Menghindari sama dengan menjauhkan atau mengikuti larangan dari Allah SWT agar kita semua tahu bahwa di dunia ini tidak hanya hidup berfoya-foya tetapi juga harus memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian, terima kasih. Namanya? Enggak ada ya, Ibu. Nah, sekarang berarti ada Pak. Jadi ada semua masalah yang Bapak berikan tadi sudah kalian jawab semaksimal mungkin. Coba kalau kita kasih semua. Bagus sekali ya. Nah, ada semua ya, di dalam kehidupan ini kita tidak mesti apa yang kita inginkan kita dapatkan. Betul ya? Kita hanya menginginkan apa yang ingin kita butuhkan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbika kafura. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Nah, jelas sekali bahwa kita pemboros itu menjadi saudaranya setan. Nah, nanti kalau kita sudah jadi orang pemboros, artinya kita hidup susah kan? Nah, artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, mencuri, supaya kita mendapatkan tinggi kita, menipu, kan? Nah, bagaimana cara menghindarinya? Nih, kita bersyukur. Syukuri saja apa yang kita punya. Tidak mesti apa yang orang miliki, kita juga harus miliki. Nah, kemudian selektif milih teman. Kalau kita pilih teman boros, nah, itu kan. Dan hidup dengan sederhana. Tentukan prioritas utama dan berhubungan sama kita. Mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Dan beramal dengan sedekah supaya harta kita itu semakin bertambah. Dan menabung, ya, untuk masa depan kita. Nah, kemudian kurangi lalaian yang berguna, susun rencana yang jangka panjang. Nanti saya uruskan, saya ini, saya supaya jelas. Mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jangan nanti pemasukan 10.000, pengeluaran 200.000. Nah, cocok ya kan? Nah, hindari kita sama mengendalikan, nampaknya tidak terpengaruh gitu setan. Nampak nanti kita pergi ke pasar, nampak tas bagus. Oh, nampak baju bagus. Nah, sabar dulu. Ya, kalau ada duit, sabar kita dulu. Nanti bagi semuanya. Nah, kemudian terbiasa menentukan dan jauhkan keinginan. Terbiasa dengan stabilitas dan setiap manusia dan supaya dia kurang lain. Nah, baik ada semua. Nah, siapa yang bisa memberikan satu orang yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita pada pagi hari ini? Satu orang yang bisa menyimpulkan. Ayo, singkat saja boleh. Yolanda bisa? Ya, silakan Yolanda. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Dari yang kita pelajari itu, apa yang kita bisa ambil pelajaran kita hari ini? Silakan, Hasan bisa Hasan? Hah? Jalan? Apa kesimpulan yang itu juga boleh dibaca lagi? Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita atau materi kita hari ini yaitu kita mendapatkan pelajaran dari orang-orang tersebut bahwa jika hidup foya-foya tidaklah baik untuk kita semua. Ya. Karena kita harus mengingat di luar sana masih ada yang lebih di bawah dari itu. Ya. Terus untuk jalan. Ya. Dan tidak baik dalam kehidupan kita. Efeknya nanti bisa kita menjadi orang yang miskin karena menghabiskan atau menghabiskan uang kita. Baik anda semua, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Bapak ingin menanya dulu. Perhatikan semuanya, apa yang ingin tanya? Apakah anda sedang belajar dengan materi ini? Sedang. Ya. Apakah anda paham? Paham. Bapak mengharapkan nanti ya pembelajaran kita ini bisa anda praktekkan dalam kita sehari-hari karena memang pembelajaran kita ini sangat bermanfaat untuk kita nanti dalam bermasyarakat dalam kehidupan kita untuk yang akan ke depan. Karena Allah satu-satunya zat yang mengatur kita. Ya, bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dan perilaku buruk yang tinggalkan. Ya, dan setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan berfoya tentu akan datangkan mudah. Oleh karena itu penting bagi kita menjauhi sikap tersebut. Karena memang ya yang pertama kita menjadi miskin. Nah, kalau kita sudah berfoya itu kita menjadi stres ketika nggak ada lagi. Tambahnya ya kan kita jadi stres, kita jadi pengangguran karena setelah sini kita memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, baik anda semua, mungkin itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan? Ya. Itu saja. Mari kita tutup pelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.